Dan Allah mewajibkan kita jadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai kamu orang beriman, tak cukup kamu orang beriman, tak cukup. Ittaqullah, jadilah kamu orang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa sungguh-sungguh. Dengan sebenar-benar takwa. Nggak sanggup sahabat. Ayat ini turun, sahabat nggak berani pergi ke ladang, nggak berani pergi berdagang. Turun ayat ini, sahabat hanya sholat, zikir, baca Quran, nangis. Sholat, zikir, baca Quran, nangis. Istri pun nggak dipegang. Istri sahabat komplain sama Nabi. Ya Nabi, gimana suami kami ini, kenapa ini? Nangis saja, zikir, nangis, sholat ke masjid, nangis, pulang nangis. Kami pun dilihat pun nggak. Nabi tanya, kenapa kamu sahabat-sahabat, ada apa? Ini ayat luar biasa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kami nggak berani lagi ya. Ketawa pun gak berani kami sama anak kami. Turun ayat lain. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekuat tenagamu. Barulah sahabat santai sedikit. Kita ini mesti takwa, mati mesti takwa. Kenapa? Karena surga hanya untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Nggak boleh ngalah sama bapak ibu pun, nggak boleh ngalah kalau untuk tobat. Dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga. Surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ayat ini ditutup. U'iddat lil muttaqin, dijanjikan khusus hanya untuk orang bertakwa saja. Sedangkan neraka, fattaqun nar, takutlah kamu sama neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Harus takut, Pak. Ini air kalau dibakar 100 derajat Celcius berubah jadi uap. Nggak sanggup air menerima 100 derajat Celcius lebih. Besi kalau dibakar 2500 derajat Celcius berubah cair. Nggak sanggup besi menerima 2500 derajat Celcius lebih. Tapi batu 10.000 derajat pun kita bakar batu itu, belum cair batu itu, hancur dari abu. Kalau batu yang bisa menahan 10.000 derajat Celcius menjadi bahan bakar neraka, berapa panasnya api neraka. Takutlah kamu, kata Allah. Uiddat lil kafirin, yang disediakan khusus untuk orang-orang kafir. Jangan main-main. Kalau kita nggak bisa takwa, kita berharap bisa takwa. Sebab 8 pintu sorga itu semuanya untuk orang bertakwa. Kalau kita rajin sholat, wajah kita bekas wudhu, bekas sujud, bercahaya, tangan kita, kuping kita, kaki kita. Kita masuk lewat pintu babus sholat. Kalau kita rajin puasa, la'allakum tattaqun, kamu bertakwa. Tidak bercahaya orang rajin puasa, tapi mulutnya harum. Dia cukup kasih la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik, kata Rasul. Pasti bau mulut orang puasa di dunia, di sisi Allah di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Cukup dia kasih salam sama malaikat penjaga padang mahsyar itu. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya bau harum berkilo-kilometer. Malaikat langsung cium. Wow, this is a very good smell. Yes, of course. I was fasting before in the world. Oh yes, what are you going to? I am going to paradise. Firdaus kalau bahasa Inggrisnya paradise. Kata malaikat, please, you have a special door, babur royan, pintu babur royan. Yang boleh masuk situ hanya orang yang mulutnya harum, hasil berjuang puasa, takwa karena puasa. Nanti orang-orang berdosa, kafir masuk neraka, takwa masuk surga. Yang tengah-tengah nih, beriman tapi nggak takwa. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tapi tingkah laku la ilaha illallah. Ngarang puisi, aku tidak tahu syariat Islam. Yang ku tahu kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada seruan azanmu. Ini orang ampunlah di akhirat ini. Ampun di akhirat ini. Dia lari-lari mau masuk surga, orang-orang begini. Kamu mau kemana? Surga.
Islam. Islam. Saya dulu sering ke masjid. Ya, sering ke masjid kok kamu nggak bercahaya? Ya, saya ke masjid pakai sendal, pulang pakai sepatu beli. Dia mau masuk surga. Itu kawanku, itu satpamku, itu guruku, itu tetanggaku. Dia mau masuk surga, di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang-orang berdosa, nggak boleh ikut masuk surga. Dari mana malaikat tahu dia orang berdosa? Kalau dia nggak rajin sholat, raine meleketek. Ini nggak bisa diterjemah, ini bahasa Inggris pun nggak ada itu. Meleketek. Kalau dia tidak puasa, begitu dia bilang saya mau masuk surga, malaikat tutup mulut. Waduh, baunya mulutmu macam bangkai. Kamu nggak pernah puasa, minggir orang berdosa. Allah nggak mau kita mati kalau nggak takwa. Insya Allah takwa ya. Kalau sampai mati nggak bisa takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati melainkan menyerah diri dengan hukum Allah. Kalau nggak bisa takwa, susah. Takwa itu kan dua, mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang haram, apa yang wajib dan yang sunat, meninggalkan larangan Allah yang haram dan yang makruh. Paling tidak jangan ngelawan sama hukum Allah. Allah bilang, hei perempuan, tutuplah auratmu pakai kerudung, pakailah, nggak usah ngelawan. Ibu kok nggak pakai kerudung? Ya saya ini memang mau pakai kerudung, tapi suami belum setuju. Kata suami kalau pakai kerudung macam tukang ayam saya. Doakan ya supaya kami dapat hidayah. Ini orang berdosa, fasik, tapi tidak ngelawan hukum Allah, nggak kafir dengan syariat Islam. Tapi ada orang, Bu Haja, ibu apa? Kok nggak tutup aurat? Kalau nggak tutup kenapa rupanya? Ibu Islam, saya haji. Kok nggak tutup aurat? Ya biarin, mau apa? Ya Allah Bu, umur udah 60 nggak tutup aurat Bu. Kucing aja buang muka lihat ibu Bu. Paling tidak mati jangan ngelawan. Para istri di bawah, taatlah kepada suamimu. Kalau kamu tidak taat melawan suami, sholatmu, zikirmu, baca Quranmu, semua ibadahmu nggak lewat dari tengkukmu, ditolak oleh Allah SWT. Taat suami bukan karena takut sama suami, ibu taat suami karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyerahlah dengan hukum Allah, jangan ngelawan sama suami. Hei kamu laki-laki, taatlah pada ibu bapamu. Haram kamu makan hari ini kenyang kalau ibu bapakmu di kampung lapar karena tidak ada duit. Kamu anak durhaka di sisi Allah. Tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan. Kita taat sama orang tua bukan karena takut dengan orang tua saja, tapi karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei para suami, jujurlah sama istri. Jangan tipu istrimu. Khairukum li ahlihi. Kata Nabi, laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari kamu semua akulah Rasulullah yang paling baik dengan istriku. Mudah-mudahan kita paling tidak, kalau nggak bisa bertakwa, jadilah orang yang menyerah dengan hukum Allah. Kita baca tiap sholat, wa ana minal muslimin. Aku menyerah dengan hukum Allah.